صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. Al-Khalifatu awal Khalifatu Rasulillah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mengucapkan salam dan yang menjawab semuanya ahli surga dapat malam Lailatul Qadar, bisa segera umroh dan haji. Jika masih punya tunggakan pinjaman segera lunas. Yang terakhir aminnya kenceng ya. Hamdan wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-istiqamah 'ainul karamah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Shahimin shahimat jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tidak terasa malam ini kita berada di malam ke-26 bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan itu kita anggap sebuah kontestasi, pertandingan ya, karena kita sama-sama nonton bola ya, kontestasi. Maka malam-malam ini adalah merupakan babak final dari sebuah kontestasi. Di mana-mana kontestasi, kalau sudah di babak final, semifinal itu pesertanya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Ya, kalau di masjid ya sopnya semakin maju ya. Terakhir nanti imam merangkap makmum, karena imamnya sudah ditinggal jamaahnya, atau jangan-jangan imamnya juga pulang. Biasanya pemain-pemain ya, grup-grup yang punya mental juara itu justru seringkali di babak-babak terakhir itu semangatnya tumbuh dan lebih bersemangat. Ya, kita melihat pertandingan bola misalnya ya, yang mental juara itu sudah ketinggalan 2-0 masih bisa ngejar dan malah menang. Nah, kita di Ramadan juga sama. Kita jangan kalah dengan situasi. Justru di akhir Ramadan itulah Allah berkenan akan memberikan hadiah terbesarnya berupa malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu jatuh. Apakah malam tanggal 21, 23, 25 semalam,
atau 27 besok, atau 29, wallahu a'lam bishawab. Tapi Nabi hanya menjelaskan ciri-cirinya, yaitu di 10 hari terakhir di malam ganjil. Untuk apa? Agar kita umat Islam ini, ya, orang-orang yang berpuasa, yang mencari ridha Allah, terus bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika dikasih tahu tanggal persis, taruhlah malam 27, saya yakin seluruh masjid tidak cukup untuk menampung jamaah, betul-betul. Tapi malam-malam sebelumnya kosong, setelah itu kosong. Tentu bukan itu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat, istiqomah dengan amalan-amalan kebaikan, amal-amal soleh yang selama ini sudah kita laksanakan. Bangun malam, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, duha, i'tikaf, baca Al-Quran. Yang belum sempat menghatamkan, ayo kita menghatamkan sambil i'tikaf. Itu adalah ikhtiar kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadqa. Wa allaw istaqamu, seandainya kalian kita semua istiqomah di jalan Allah, jalan kebaikan, asqaynahum ma'an ghadqa, niscaya saya berikan mereka siraman air, minuman yang menyegarkan. Artinya Allah berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, jalan kebaikan. Sebab jalan kebaikan itu adalah untuk kebaikan kita. Kenapa Allah perintahkan kita sholat? Ya, as-sholat ad-du'a, sholat itu doa. Allah juga menyatakan aqimis sholata li dzikri, sholatlah kalian untuk ingat aku. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir, ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Ketenangan batin, ketenangan hati merupakan faktor penting untuk kesehatan fisik, kesehatan badan kita. Maka orang yang sholat, insya Allah fisik dan mentalnya akan sehat. Gerakan sholat itu kan gerakan luar biasa, menyehatkan badan secara fisik, secara mental juga akan menyehatkan pikiran hati kita. Demikian pula dengan ibadah puasa. Kenapa Allah perintahkan kita siam? Sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian akan menjadi sehat. Ya, selama hari-hari kita akan puasa, makan itu kan minimal 3 kali. Kalau yang masih aktif, ya, rapat di hotel itu paling tidak 5 kali makan. 3 kali makan pokok, ya, 2 kalinya snack, betul kan? Tiap hari perut kita itu gak berhenti ngunyah. Dari bangun pagi habis sholat subuh, ya, gorengan, ya, sambil ngopi, ya, baru berangkat kerja makan lagi, terus sampai baru mau tidur baru berhenti makan setiap hari. Sehingga waktu perut istirahat itu mungkin terbatas, ya. Taruhlah jam 10 sampai jam 6, itu berapa jam? Ya kira-kira 6 jam. Tetapi selama bulan suci Ramadan paling tidak 12 jam perut kita istirahat dari mengunyah itu. Sama halnya dengan kendaraan, ya. Merek apapun, mau Eropa, mau Amerika, Jepang, biar, ya, naik kendaraan sini Surabaya nggak berhenti jebol.
Karena itu ada saat-saat kita kendaraan itu harus istirahat. Demikian pula dengan tubuh kita. Allah mensyariatkan ibadah puasa itu adalah untuk kebaikan kita. Sehat fisik dan sehat mental. Kita ditarik kembali ke tengah, direbalancing ya. Ditarik ke tengah melalui ibadah puasa ini. Pikiran orientasi hidup yang orientasinya selalu urusan dunia diarahkan oleh Allah seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Dan kemudian juga dengan ibadah puasa ini Allah memperkuat kembali tali silaturahim kita antara sama kita. Ada gak bulan-bulan di luar Ramadan yang lebih sering berkumpul dibandingkan bulan Ramadan? Gak ada. Sholat tarawih, ya kan? Buka puasa bersama, ya, subuh, luar biasa. Jadi sehat secara fisik, sehat secara mental, dan juga sehat secara sosial. Perbanyak silaturahim. Dan kemudian apa kata Rasulullah SAW? Man arada ayyun sadulahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, perbanyaklah silaturahim. Maka Ramadan itu luar biasa dahsyat dampaknya, baik dalam kesehatan mental, peningkatan kapasitas spiritual kita, maupun dalam meneguhkan semangat ukhuwah silaturahim di antara kita. Belum lagi yang lain, kita di Ramadan ini lebih sabar dan lebih perhatian, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendek kata, mari jaga semangat Ramadan ini. Amalia-amalia ubudiyah yang sudah selama ini kita laksanakan. Jadi kalau istilah Pak SBY itu lanjutkan, lanjutkan, karena itu baik ya. Agar kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Rasulullah SAW menyatakan, al-istiqomah ainun karamah. Konsistensi itu adalah cermin kemuliaan. Biasa sholat tarawih, kalau tarawih ya jangan dilanjutkan ya, karena itu khusus di bulan suci Ramadan. Tapi amalan-amalan yang lain ya, tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubah ya, perbanyak silaturahim itu, terutama di 10 subuh terakhir ini ya, kita tingkatkan ya, sampai juga pada bulan-bulan Syawal ya, sehingga kemudian training ya melalui ibadah Ramadan yang sudah kita jalani ini punya dampak bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita, dan semoga kita semua diberikan umur panjang, kesehatan, keberkahan untuk bisa menyempurnakan siam Ramadan, qiyam Ramadan, dan kita menjadi hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.